Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya presentasikan tentang tugas 4. Saya sendiri Seno Pambudi dengan nomor induk mahasiswa 205122123. Eh, Desain kali ini saya beri nama itu Salaloka. Salaloka merupakan organisasi yang mewakili berbagai kebudayaan yang ada di Sumbawa dan ditempatkan di kawasan Istana Loka, tempat paling banyak wisatawan luar kota maupun mancanegara. Dan saya rasa ini cukup menyatu dengan kebutuhan desain untuk kali ini. Kemudian kali ini saya akan mengambil desain maksudnya site dan juga asal dari saya jadi Sumbawa, serta ide desain itu berasal juga dari Sumbawa. Yang pertama itu adalah irisan yang pertama itu adalah madu. Madu Sumbawa berasal dari jenis wisata yang sumber makanannya adalah nektar dari pohon bidara dan kopi. Lebah ini yang dijumpai di Sumbawa saja, jadi memiliki keunikan tersendiri. Ya. Kemudian bangunan daerah yaitu saya mengambilnya Istana Kota. Jadi Istana Kota ini adalah Balaria yang jadi dikenal sebagai Istana Kota, merupakan kompleks istana dalam di samping berbagai bagian istana lainnya yaitu Alang Ajing dan Alang Komuter. Ada Bala Bulu, Lawang Rare, Sarmatelo, Bala Pamaning, Jambah Gazet, Kartika Mutar, dan Kebana lain. Jadi ini adalah kan bangunan kerajaan pada masa Sultan Muhammad Jalaluddin ketiga. Ini lambang keislaman juga dapat dilihat pada kayu penyangga berjumlah 99 yang artinya semua musnah. Juga dibangun dengan sistem bagi, yaitu tingkat kelanturan yang tinggi apabila terjadi gempa. Awalnya istana ini berfungsi sebagai gedung raja, namun berubah fungsi menjadi cagar budaya yang mengingatkan jika dahulu pernah berdiri Sultan Sumbawa yang pernah ada pada zaman. Di balik itu juga ada filosofi, yaitu bangunan yang berhadap selatan dan dipercaya memberikan suasana sejuk, tentram, damai, dan nyaman. Kemudian berikut eh, elemen penting yang ada di indikator asli agregat Sumbawa terdapat pada ornamen. Ini yaitu ornamen kemasan dan lompong yang hal. Kemudian juga pada ujung atap ada gabel finial yaitu berbentuk seperti burak. Itu burak sendiri merupakan hewan mitologi yang berasal dari Timur Tengah yang diartikan sebagai alat atau hewan membantu Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Kemudian konstruksi dan material Istana Bloka ini tidak menggunakan paku besi sama sekali, tapi menggunakan hampir semua menggunakan kayu jati. Kemudian berikut gambar dari Istana Bloka dari segi elemen dan juga site sendiri dipilih yaitu kawasan Istana Bloka itu sendiri karena banyak sekali wisatawan yang datang dari lokal maupun mancanegara serta dalam desain ini memberikan berbagai penyatuan, jadi lebih mengenalkan kepada wisatawan yang datang terhadap di desain kali ini. Kemudian berikut kawasan Istana Ramboka, lalu analisis site itu kita dapatkan arah mata angin yang saya beri tanda panah biru, kemudian arah suara, kemudian arah hedar matahari, dan vista dan view. Jadi didapatkan 32,4 derajat Celcius, 1643 lux, dan 64,8 desibel. Kemudian berikut analisis dari sudut pandang mata manusia yang dirasa cukup pas pada vista dari cahaya dari berikut dari usil hasil uji coba. Kemudian material yang digunakan yang pertama kayu jati, karena seperti halnya tadi tanam blok menggunakan kayu jati, kali ini juga material yang digunakan yaitu kayu jati juga. Lalu bambu merupakan komoditas hampir terbesar jika material yang ada di Sumbawa, jadi untuk memanfaatkannya menambah kesan lokalitas di dalamnya. Kemudian polikarbonat yaitu memberikan kesan lebih dalam kepada cahaya yang masuk agar tidak juga mengurangi dari segi esensi cahaya, namun mengurangi dari segi sudut radiasi yang masuk. Kemudian desain ini berikut, yaitu saya membuat yaitu gazebo itu sendiri. Saya mengambil gazebo karena dianggap cukup pas untuk penggunaan desain pada site. Kemudian berikut pengembangan dari unsur yang ada, yaitu penggunaan bentuk segi 6 dalam desain ini memiliki arti yang pertama yaitu sarang lembah, dan juga filosofi keagamaan yaitu rukun iman yang adanya. Itu penggunaan, kemudian ada penggunaan elemen sarangi juga memberikan kesan yang lokalitas kepadanya, dan juga dari budaya gerakan football. Ini seperti arah desain lah yang lebih ke arah dinamis, dan juga dari material desain ini yaitu kayu jati yang juga dari Istana Ramboka. Mulai dari susu kedelai liar didapatkan warna putih, eh, serta warna putih dianggap memantulkan radiasi atau sinar matahari. Juga bentukan panggung mengikuti atau terinspirasi dari Istana Ramboka, dan juga ada gable juga ditambahkan pada ornamen melambangkan nilai keislaman dan bentukan atap bertingkat seperti halnya inspirasi dari Istana Ramboka. Dua bentukan material pada desain kali ini diadaptasikan itu seperti bentukan atapan gazebo sama seperti Istana Ramboka juga, dan fondasi kali ini yaitu digunakannya fondasi batu kali seperti berikut adalah foto maket dari depan, atas, samping, dan belakang. Berikut bentukan sambungan, suasana dari desain. Berikut analisis dari unsur-unsur material yang ada, juga material, gambar tekniknya bisa dilihat di situ terlihat jelas pada situasi ini telah saya kirimkan ke Bapak. Lalu waktu dokumentasi. Kemudian kita lanjutkan ke tugas UAS atau tugas 5. Jadi kali ini
namanya adalah alang dikasnya. Jadi terinspirasi dari beberapa hal sama juga. Jadi lagi sel ini mengambil juga dari tradisi yang ada di Sumbawa yang pertama dari Elang, itu jenis tenunan Sumbawa berpakaian congket berbahan dasar benang katun yang disoket seperti benang emas ataupun perak. Ini digunakan di berbagai aktivitas yang ada di budaya Sumbawa. Jadi dari ornamen pelang itu didapatkan juga ornamen kemasannya dan lontong hal yang menghias baik pakaian, ruangan, rumah, selain itu juga eh, ornamen-ornamen lain. Jadi lontong hal ini merupakan motif meniru bentukan tumbuhan merambat yang berbuah isinya bisa dimakan. Motif ini merupakan motif hias sulur yang dimana bagian batang pada lontong yang berjalan dan merambat kemudian dituangkan jadi lontong yang itu sendiri. Kemudian kemasan ini berarti setak kayak bunga, jadi motif tumbuh-tumbuhan dengan bentukan bunga tunggal dan berbagai variasi bentuk. Juga ada sarung pareret yaitu alat musik tradisional yang dimainkan di berbagai acara penting yang ada di Sumbawa yang memiliki 8 lubang atau yang merupakan keunikannya bisa juga sesuai dengan penggunanya. Ya, kemudian ada gula gending yaitu alat musik ini digunakan untuk menjual aroma manis. Jadi dari suara yang diciptakan dari gula gending ini diharapkan bahwa para customer yang ingin membelinya bisa datang dengan mendengar pukulan dari gula gending. Kemudian set sendiri sama di Istana dan Loka dengan 32,4 derajat Celcius, 1643 lux, 64,8 desibel. Ini adalah arah dari angin, kemudian peredar matahari, suara, kemudian berikut view dari utara, timur, selatan, dan barat, vista dari arah masuk yaitu dari utara ke barat, kemudian dari barat utara ke selatan atau barat ke timur. Jadi ini merupakan pintu masuk menuju Istana Pramuka. Kemudian itu Istana Pramuka, aktivitas saat itu wisatawan yang datang banyak berkunjung dari luar daerah. Sama seperti material sebelumnya, kita menggunakan kayu jati dan bambu, juga polikarbonat. Berikut komposisi yang didapatkan dari kemasan tangi yaitu sentralis dan juga ini dan juga simetris. Jadi dengan membuat ritme berulang di antara bunga itu namun tetap menuju ke arah tengah. Jadi pengulangannya namun tetap berfokus ke arah tengah. Juga motif pompong dia seperti linear namun terdapat hierarki di dalamnya, bentukan besar lalu dilanjutkan ke bentukan kecil dan juga hampir sama dengan kemasan tangi dia menggunakan simetris dan juga sentralis. Kemudian suruh pareret dari bentukan yang besar lalu menuju ke atas semakin kecil dan memiliki seperti jadi intinya dia lebih ke sentralis dan juga konsentris gitu Pak. Kemudian ada gula genting sama seperti hampir semua dari ini saya amati itu tujuannya itu tetap ke tengah. Jadi dia dinamisannya itu mengikuti ke arah tengah. Jadi konsentris juga dapat dan juga simetrisitasnya. Jadi konsep ini itu pengembangan dari analisis tadi yaitu modelan denah memiliki gabungan modul gula gending serta pareret yang menjadi acuan bentukan serutan yang melingkar yang semakin kecil yang juga kali ini diterapkan yaitu pola dari kemasan tangi yang bentukannya itu sentralis dan juga bagian partisi yang berjumlah 8 ini Pak saya bagi dua jadi 8 ini sesuai dengan lubang suara atau lubang yang ada di serutan pareret dan juga bentukan partisi ruangan ini seperti halnya yang ada di gula gending itu sendiri Pak untuk menyimpan berbagai barang yang ada di alat musik tersebut dan modelan atap ini dimasuk cerminkan dari daun yang dicerminkan di lontong engal. Jadi hal daunnya jatuh dari atas pohon yang juga mencerminkan kedinamisan bentuknya terhadap desain yang menjadi bentuk dari atapan kali ini. Juga modelan atap desain ini diberi kesan memanfaatkan dari sinar matahari atau dari lighting yang masuk ke arah tengah, juga memberi kesan focusing atau sentralis di dalamnya. Jadi menambah kesan sentralis ke dalam tengah, Pak. Dan juga dari potongan ini, dari gambar ini, kami menyusun terinspirasi dari sebenarnya parietal yang mempunyai 8 bagian pada struktur yang dikatakan struktur penyangga atap. Jadi ada tengah, lalu struktur atapnya juga ada 8 garis seperti itu, Pak. Dan juga aktivitas terhadap bangunan yaitu pengunjung masuk langsung ke tengah. Jadi konsep sentralisnya dapat juga, Pak. Dan juga sinar matahari yang masuk terdiffuse. Nanti di sini jadi sinar mataharinya terdiffuse oleh material polikarbonat itu sendiri. Dan juga partisi pada desain ini juga melambangkan bahwa dari 8 partisi digabungkan menjadi satu kesatuan seperti halnya menenun krealan dan menggabungkan benang menjadi satu krealan yang punya banyak motif. Berikut jika situasi yang ada. Jadi sambungan dari struktur atap tengah dengan lainnya disambungkan oleh rata bambu. Jadi pembebanannya rata ke seluruh bagian Pak. Kalau tidak ada ini jadi lebih berat ke struktur ininya. Namun jika ditambahkan struktur ini akan menyebar dengan baik dari segi pembebanannya Pak. Dari partisi terdapat bukaan yang fungsinya untuk tetap mendapat view. Jadi view-nya itu 360 Pak, 360 derajat dan tidak mengurangi daya tarik dari wisatawan yang datang terhadap saat itu tersendiri. Dari pergerakan angin bisa dilihat, jadi bisa dapat dari angin bisa masuk dari pintu masuk lalu menuju ke arah atas langsung bisa keluar lewat gap antara struktur atap dan tegakan. Lalu sama seperti yang menurut saya analisis dari segi hujan ini karena bentukan atap yang melengkung jadi menggampangkan untuk mengalirnya dari air yang masuk dan juga bentangan atap yang dirasa cukup agar menutupi gap agar tidak masuk air hujan Pak. Dan juga peletakan wastafel yang ada di bagian partisi-partisi ini jadi mengefisienkan waktu jika wisatawan ingin memasuki
wisatawan ingin memasuki partisi itu sendiri. Berikut dari pergerakan aktivitas manusianya, Pak. Jadi ada orang masuk, bisa langsung ke tengah untuk melangsungkan transaksi dan bisa langsung menuju ke partisi-partisi Anda. Jadi mereka bisa melakukan kegiatan di sini sesuai dengan yang diinginkan, Pak. Dari komposisi secara terseluruh yang sangat utama pada desain kali ini adalah simetrisitas, bentukan, atau konsentrasi yang menuju ke tengah. Lalu penggunaan ritme di desain kali ini. Penggunaan partisi-partisi melambangkan ritme di setiap partisi yang dikembangkan di dalam ornamen yang ditambahkan modul bundaran atau lingkaran yang diambil dari semangat parerat yang bulat genik. Berikut dari 3D modeling, 3D ini struktur jika 3D modeling, berikut tema dan lain-lain, Pak. Setelah saya kirimkan ke tahunnya ke Bapak. Berikut sambungan dan juga market sambungan. Berikut market dari desain kali ini, Pak. Oke, berikut hasil uji yang bisa saya berikan. Untuk selebihnya kurang maaf. Eh, eh, jadi berikut aja Pak yang bisa saya sampaikan. Dan berikut komentar saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.